Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer, di mana informasi terbaru telah beredar bahwa DPR minta pemerintah angkat tenaga honorer kategori ini langsung jadi SASN. Komisi 2 tidak perlu pakai tes lagi katanya ya. Informasinya sebagai yang baru kita dapatkan adalah seperti ini kawan-kawan ya. Seperti apa berita lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan informasi yang beredar di alam jagat raya ini ya, terutama ASN yang mana sih yang diusulkan untuk tidak ada tes lagi gitu ya. Baik, untuk bersatu kita langsung ketik kopi gitu ya. Informasi ini lansir dari www.ayobandung.com. Nanti kawan-kawan silahkan menuju ke sana. Mungkin di kolom deskripsi akan sertakan linknya. Tinggal klik ya. Nanti kawan-kawan boleh menuju ke sana. Nah, jadi informasi baru hangat ya beberapa hari ini kalau tidak salah ya. DPR lagi-lagi mendesak pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer melalui tanpa melalui tes katanya ya. Oke, memang di video sebelumnya juga Muaki sudah sampaikan bahwa ada desakan kepada pemerintah agar beberapa honorer ya, jadi tidak semua ya, karena sebagaimana yang kita ketahui juga sudah Muaki sampaikan beberapa waktu yang lalu, tetap kalau untuk seleksinya akan melalui tes gitu ya, akan melalui CAT gitu kawan-kawan nanti itu. Nah, dari sini dijaring dulu, dijaring gitu untuk pemeringkatan gitu. Namun memang sekarang ini sedang didesak untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa tes yang bagaimana. Nah, kita lihat lagi. Hal itu disampaikan langsung oleh Gus Pardi Gaus selaku anggota Komisi 2 yang membidangi permasalahan tenaga honorer. Nah, ini ternyata oleh Pak Gus Pardi Gaus ya. Beliau mengupayakan agar beberapa tenaga honorer dengan kategori tertentu agar diselesaikan melalui tanpa tes gitu kawan-kawan. Lanjut. Menurutnya pemerintah harus memiliki skala prioritas dalam merekrut tenaga honorer dan ASN. Nah, kalau prioritas boleh jadi sih ya, misalkan kayak kemarin nih, mereka yang sudah punya serdik itu hanya hadir saja di dalam CAT. Nanti setelah hadir maka nilainya maksimum 100% langsung maksimum 500 atau berapa itu ya. Kalau seperti itu sih memungkinkan gitu ya. Pokoknya nanti kita tunggu aja sampai diterbitkannya PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini menjamin keberadaan kawan-kawan untuk tetap melakukan pengabdiannya di instansi pemerintah. Bahkan di undang-undang ini dikatakan bahwa seluruh tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN yang jumlahnya asalnya 2,3 juta dan sekarang tinggal 1,6 juta lagi agar dituntaskan per Desember 2024 untuk menjadi ASN P3K. Nah, ini amanat undang-undang ini kawan-kawan. Nah, namun saat ini pemerintah sedang menggodok PP turunan dari sini. Jadi sekarang itu sudah dibuatkan PP turunannya untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN ini menjadi tenaga ASN P3K tahun 2024 ini. Dan ini direncanakan maksimal April katanya sudah terwujud PP ini. Mungkin termasuk diantaranya yang sedang diusahakan dan akan masuk ke PP ini kalau nanti terjadi adalah adanya skala prioritas ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardi itu ya, untuk beberapa honorer kategori tertentu agar tidak melalui tes. Nah, kita lanjut. Karena diketahui pemerintah hari ini sedang fokus melakukan rekrutmen CSN melalui jalur seleksi P3K dan PNS tahun 2024. Ya memang CSN kemarin akan digelar tahun 2024 ini dan formasinya juga sekitar 2,3 juta kawan-kawan. Di mana 80%-nya itu diperuntukkan untuk merekrut P3K. Sementara untuk 20%-nya itu untuk CPNS gitu. Dan P3K ini akan mengakomodir 1,6 juta tenaga non ASN yang sudah terdata di database, yang sisanya itu. Itu lanjut ya. Nah, dari sekian banyak informasi yang disediakan, pemerintah mengalokasikan tuh kan formasi khusus sebanyak 1,6 juta. Ya memang tadi itu. Jadi dari 2,3 juta formasi yang akan dibuka, 1,6 juta itu diperuntukkan untuk penyelesaian tenaga non ASN. Jadi semua tenaga non ASN yang terdata di database BKN dari berbagai instansi pusat, daerah, kementerian, lembaga yang jumlahnya 1,6 juta ini akan diselesaikan menjadi tenaga non ASN tahun 2024 ini, karena sebagai amanat undang-undang tadi. Lanjut.
orang yang sudah lama mengabdi. Nah, ini dia ternyata kriteria yang diusulkan Pak Gus Pardi tadi ya. Contoh K2, saya berharap K2 itu janji pemerintah. Nah, kalau janji itu hutang, hutang harus dibayar, kata Gaus, Pak Gaus ya. Dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen ya. Sabtu 3 Februari 2024 kemarin berarti kawan-kawan. Nah, ini. Jadi beliau menyampaikan pendapatnya bahwa memang untuk honorer kategori 2 ternyata kawan-kawan yang sudah lama mengabdi, contoh kategori 2, pokoknya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi aja termasuk kategori 2 di dalamnya, bahwa itu ternyata sudah janji pemerintah gitu katanya ya. Kalau janji itu hutang harus dibayar, kata Gaus dikutip. Jadi ternyata yang diupayakan untuk tes untuk seleksi P3K tanpa tes itu diantaranya adalah mereka yang sudah lama mengabdi kawan-kawan. Lanjut. Kemudian ia mendesak juga pemerintah untuk diangkat jadi ASN tanpa perlu ikut tes. Nah, artinya yang kedua tidak perlu pakai tes, itu yang pertama, sambungnya itu yang pertama. Kemudian berikutnya tentu bentuk tesnya juga harus dibedakan tenaga honorer lanjut usia dengan anak-anak yang baru saja tamat kuliah. Oleh karena itu passing grade-nya juga harus dibedakan. Oh, diantaranya yang diusulkan itu adalah passing grade-nya harus dibedakan. Kemudian ada intinya sih yang diusahakan beliau adalah nah ini dia. Karena menurutnya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan lanjut usia dipastikan kalah bisa diadukan dengan para lulusan baru. Ya memang kalau secara ini mungkin bisa seperti itu, tapi mungkin beliau mengupayakan agar masa pengabdiannya ini, kalau dari segi pengabdian kan paling lama berarti paling berpengalaman, otomatis paling tahu karakteristik peserta didik seperti apa. Nah makanya diupayakan untuk diseleksikan tanpa tes. Nah hemat maaf ya sih dari apa yang diupayakan pemerintah ini, memang kalau nanti terjadi ini akan masuk PP. Dari PP ini nanti akan bunyinya itu ada prioritas bahwa mereka yang masa kerjanya paling lama, memang direncanakan dari awal juga kan masa kerja diantaranya ya, masa kerja yang paling lama itu menjadi prioritas dalam seleksi P3K tahun ini. Kemudian usia yang kurang dari atau sama dengan 46 tahun itu juga prioritas. Kemudian 3, untuk yang muda-muda nih yang honor nih ya, kinerjanya juga diperhatikan. Nah itu dia yang direncanakan pemerintah dan akan masuk mungkin ke PP ini. Kita tunggu aja pokoknya per April 2024 gitu kawan-kawan. Kita tunggu, sekarang sudah bulan Februari, Maret ya, 2 bulan lagi lah. Tunggu aja bersabar gitu kawan-kawan. Kita sambil pantau terus dan memastikan insya Allah akan selalu update informasi terbarunya seputar tenaga ASN atau honorer ini. Informasi berikutnya juga kabar gembira nih untuk P3K tenaga teknis kawan-kawan ya, untuk kawan-kawan yang berkecimpung di tenaga teknis nih, honorer tenaga teknis. Ada pesan nih khusus dari Dirjen Nunuk untuk honorer tenaga kependidikan nih di sekolah. Berarti ini informasi ini makin lansir dari www.jpn.com. Nanti kawan-kawan silahkan mencari ke sana, akan makin sertakan juga linknya di kolom deskripsi ya. Bapak Ibu honorer Tendik, ayo siapkan diri dalam menghadapi pembukaan seleksi P3K 2024 untuk formasi teknis. Wah, mudah-mudahan aja tuh. Ucap Bu Nunuk nih. Jadi kabar terbaru untuk kawan-kawan yang sekarang berada di tenaga kependidikan, karena tetap akan melalui CAT dulu. Pokoknya tersiapkan diri karena ada formasinya nih ternyata kawan-kawan. Lanjut. Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendayaan ya Kemenpan RB dengan Kementerian Keuangan mengenai penyediaan anggaran gaji telah berdiskusi mengenai penyediaan anggaran gaji 419.146% guru P3K. Dia pun optimis 1 juta guru P3K tuntas hingga akhir tahun 2004, termasuk guru lulus passing grade pada seleksi P3K 2001 yang tidak mendapatkan promosi. Oke. Itu dia informasinya ya yang dilansir. Jadi intinya yang 1 juta formasi tuntas hingga akhir 2004 termasuk guru yang masuk passing grade tahun kemarin yang belum ada penempatan. Jangan khawatir juga kawan-kawan, karena ternyata akan kemungkinan mendapatkan formasi tahun 2003 ini. Ya intinya informasinya saat ini seperti itu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi jangan berkecil hati, karena mungkin insya Allah pemerintah akan mengupayakan agar adanya prioritas gitu untuk kategori-kategori tertentu, diantaranya masa kerja, kemudian usia dan juga kinerja kemungkinan ya. Kemudian untuk tenaga teknis agar bersiap diri, karena ternyata pemerintah akan membuka lowongan juga ya, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen ini Bu Nunuk gitu ya.